يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril mu'ajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di awal daripada bulan Dzulhijjah ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah sehingga kita bisa hadir duduk di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Hidayah guna melaksanakan kewajiban kita setiap sholat subuh dan mengisi ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Ya, langsung saja. Masih kita berbicara tentang fadailus shalah, keutamaan salat 5 waktu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fi darin amin. Qala radhiyallahu ankum wa min dhalik anna salata tahfadhu 'ala al-musalli a'dha as-sujud minan nar. Dan dari keutamaan salat 5 waktu bahwasannya salat itu dapat menjaga orang yang melaksanakannya semua anggota badannya, anggota sujudnya dari api neraka. Jadi salah satu keistimewaan sholat adalah dapat menjaga anggota sujudnya, yaitu tubuhnya, dari dahsyatnya api neraka.
Ja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadithi tawilin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yudrabu siratu baina dhahranai jahannam. Hadis yang datangnya dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya. Di dalam hadis yang cukup panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yudrabu siratu baina dhahranai jahannam, dan dibentangkan dibentangkan di atas neraka itu as-sirat, jembatan Siratul Mustaqim. Dibentangkan jembatan, di atasnya Jahannam, neraka Jahannam. Nama neraka banyak, ya diantaranya Jahannam. Makanya nggak ada orang namain anaknya Jahannam. Ada nggak? Kadang-kadang ada orang saking pengen ikutin Al-Quran nggak ngerti artinya. Wah ini keren nih Jahannam, namain aja anaknya Jahannam. Ya, atau well, neraka well. Ini orang kalau kesel sama orang Jahannam loh, gitu. Orang kita orang Betawi kalau lagi kesel mau, emang tuh orang Jahannam, Jahannam. Kinayah daripada apa? Dari sebelnya, marahnya, pedihnya. Fa'akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatih, maka adalah aku orang pertama, awal. Nabi bilang adalah aku orang pertama, man yajuz, yang melewati dari semua rasul-rasul dengan umatnya. Jadi Nabi lewat itu sirat pertama kali, semua nggak ada yang boleh lewat. Ana awalu, ya, fakunu awal. Masuk surga begitu juga. Ana awalu man itu. Aku yang pertama-tama kali nanti dibangkitkan. Dan yang pertama kali berbicara dengan Allah. Masuk surga juga pertama kali. Makanya Nabi mengatakan bahwasannya beliau adalah orang yang pertama masuk surga. Dan umatnya baru setelah itu umat-umat Nabi yang lain.
umat Nabi Muhammad yang terakhir masuk surga, baru boleh yang lain masuk surga. Kenapa begitu? Karena Nabi nggak suka. Nabi nggak suka. Apa yang tidak menjadi kesukaan Nabi menjadi ketidaksukaan Allah juga. Yang mana Nabi suka dikasih sama Tuhan. Kemudian wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Dan enggak ada yang boleh bicara nanti di hari kiamat seorang pun, ya seseorang, kecuali apa? Para rasul. Wa kalamur rusuli, dan omongannya para rasul-rasul saat itu, Allahumma sallim, ya Tuhan, selamatkan. Jadi para rasul-rasul saat itu minta kepada Allah supaya apa? Supaya diberikan keselamatan. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syauki sa'dan. Dan di dalam neraka jahanam itu ada kalalib, pengait seperti apa? Duri pohon sa'dan. Jadi Nabi kasih contoh, di neraka itu ada pengait. Pengait itu ya seperti duri pohon sa'dan. Hal ra'aitum syauka sa'dan? Nabi tanya, apakah kalian pernah melihat duri pohon sa'dan? Qalu, sahabat menjawab, na'am, ya kami pernah lihat. Qala, Nabi berkata, wa innaha mithlu syauki sa'dani ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamiha illa Allah Ta'ala. Kata Nabi, maka sesungguhnya kalalib itu, pengait-pengait itu seperti duri pohon sa'dan. Ghaira annahu, tetapi dia tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali Allah. Taqtifun nasa bi'amalihim. Duri-duri pohon sa'dan itu, pengait-pengait itu menyambar manusia yang sedang lewat sirat. Menyambar ngegait manusia. Bi'amalihim, tergantung dengan amal-amal mereka di dunia. Kalau amalannya baik, nggak bakalan kena itu dikait, apa sih diapain itu namanya? Faminhum man yubaku ayyuhlaku bi'amalihi wa minhum man yukhardalu thumma yanju. Dan sebagian mereka ada yang celaka, ada yang kena. Dia apa namanya? Dikait gitu. Kalau udah kena, nyemplung ke neraka. Celaka. Ya.
Karena sebab apa? Karena sebab ya bi'amalihi, karena sebab amal mereka. Wa minhum, dan sebagian mereka juga man yukhardalu, masih ada iman di hati mereka walaupun sebiji sawi. Tsumma yanju, kemudian selamat, kemudian dia selamat. Jadi yang masih ada iman di dada mereka walaupun sebiji sawi, selamat. Hatta idza aradallahu rahmatan, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli nar, sampai jika Allah Ta'ala menginginkan kasih sayang, memberikan kasih sayang, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dari penghuni neraka, amaral malaikata an yukhriju minan nar man kana ya'budullah. Allah Ta'ala perintahkan malaikatnya untuk ngeluarin itu orang yang udah dibebesin, yang udah dicemplungin, yang udah diseksa entah berapa lama itu lamanya di Jahannam. Yang jelas dengan kasih sayangnya Allah, karena dia masih ada iman, Allah kehendaki dia perintahin malaikat untuk keluarin tuh orang-orang yang tadinya disiksa di neraka. Kenapa? Man kana ya'budullah, dulunya dia nyembah Tuhan, dulunya nyembah Allah. Fa ya'rifunahum bi athari sujud, karena mereka diketahui atau fayu'rafun, ya, dikenalin mereka itu ada tanda sujud, ada tanda sujud. Orang tukang sujud, tukang sujud, wajahnya beda, air mukanya dilihatnya juga enak, nggak sengit, nggak burem, nggak sumpek, nggak apa ya, orang ada hitam cuman geseng, geseng. Ada orang wajah kulitnya putih tapi nggak pernah sembahyang, air mukanya beda. Air muka tuh aura kali ya, sekarang dibilang auranya beda. Jadi yang ada tanda sujudnya keluarin, diangkat. Wa haramallahu ta'ala 'alan nar an taqula mawdi'as sujud, diharamkan, Allah mengharamkan kepada api neraka untuk memakan mawdi'as sujud, ya, tempat sujud. Ini jidat dijadiin tempat sujud, tangan tempat sujud, buat sujud, kaki buat sujud. Allah Ta'ala udah kasih tahu, neraka jangan kau makan. Orang yang suka sujud.
fayakhrujuna wa qadim tahasyu ihtaraku. Maka penghuni neraka itu yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat disuruh keluar. Yakhrujun, mereka keluar. Wa qadim tahasyu, tapi apa? Dan sungguh mereka udah terbakar hangus, udah gosong, gosong. Kita ke cipratan minyak aja panas lodo. Itaraku, ya kebakar. Jadi udah ada ciri-cirinya, tanda-tanda bekas kebakar, bekas mantan ex Jahannam, ex jahan. Kan ada mantan napol, tahanan politik ya, narapidana, ya, napi. Nah ini mantan Jahannam. Fayusabbu alaihim ma'ul hayat. Kemudian Allah Ta'ala siramkan air kehidupan. Ya, air kehidupan atau keabadian. Fayanbutuna nabatal habbati fi hamilis sayli. Maka tumbuhlah badan mereka sebagaimana tumbuhnya bibit tumbuh-tumbuhan di tanah bekas banjir. Subur. Wah, udah gede aja langsung. Jadi Nabi ceritain tuh. Ada umatnya yang mampir dulu ke neraka. Mudah-mudahan kita nggak ada yang mampir. Ente jangan pikir di neraka ini sama di dunia, enggak. Jangan kita pikir sama hitungan waktu di hari kiamat. Allah Ta'ala kasih tahu inna iddatal yawm indallah ka'alfi sanati mimma ta'udun. Hitungan hari di neraka atau di hari kiamat, satu hari di neraka sama saja 1000 tahun di dunia. Satu hari di neraka sama saja 1000 tahun di dunia. Lumayan gak? Mampir sehari lumayan gak? Setengah hari dah. Serem. Wa min dzalik, dan dari keistimewaan salat, anna salata tuhayyi'ul musalli wa tu'idduhu lis-sujudi yawma tud'al khalaiqu lis-sujudi lirabbil alamin. Bahwa salat itu mempersiapkan si musalli wa tu'idduhu lis-sujudi, ya, dan dihitung-hitungnya bagi sujudnya yauma tud'al khalaiq, saat diseru
makhluk-makhluk untuk sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah Ta'ala berfirman, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu diseru di dunia untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-ayatil karimah an mawqifi imtihanil mukallafin bisujudi yaumal qiyamah. Sesungguh Allah Ta'ala telah memberitahu dengan ayat yang mulia ini tentang apa? Tentang mauqif, tempat ujian orang-orang yang dibebani dengan kewajiban salat, sujud pada hari kiamat. Wa dzalika annahu subhanahu yakshifu an-nurin 'azim yatajalla bihi ala ahli al-mawqif. Dan yang demikian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyingkapkan dari cahaya yang mulia, cahaya yang agung, dia menampakkan, menyingkapkan dengan cahaya tersebut kepada siapa? Kepada penghuni tempat orang-orang nanti bernaung. Tempat berhenti di padang mahsyar itu mauqif juga, tempat kita dikumpulkan. Nanti orang-orang yang halus sholah akan diberikan itu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan, kelihatan cahaya mereka itu kelihatan. Ya tajalla, ya nampak, ya, disingkap. Wa yad'uhum ila sujudi lahu ta'ala, dan mereka wa yad'uhum, mereka dipanggil ya untuk sujud oleh Allah Ta'ala. Kama ja'a Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang datang dari hadis, datangnya dari Abi Sa'id, ia berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, yakshifu rabbuna an sakin wa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Pada hari Allah Ta'ala menyingkapkan, pada hari Tuhan kami menyingkapkan dari betis, maka dia sujud
baginya. Semua orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Dan tinggallah orang-orang yang sujudnya di dunianya karena apa? Karena riya, ingin pujian. Ada orang sujud pengen dipuji, sholat pengen dipuji. Wasum'ah, nyari apa sum'ah ya? Kesohor ya, kesohor. Nyari nama, nyari nama. Sholatnya nyari nama. Riya, ada riya, ada sum'ah. Fayadhabu liyasjuda fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Maka dia pergi untuk sujud. Ini orang-orang yang riya sama orang-orang yang suka sum'ah. Dia pergi, dia sujud, tapi apa? Punggungnya ya merapat jadi satu. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Wa yukshafu an sakin fala yabqa man kana yasjudu lillah min tilqa'i nafsihi illa adinallahu lahu bisujud." Di hari Allah Ta'ala singkapkan betis, maka tinggallah orang-orang yang sujud karena kemurnian hati, kemurnian hatinya, melainkan Allah Ta'ala izinkan baginya bersujud. Wala yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an ay khaufan minan nasi wa nifaqa. Ya, ada juga di saat itu di hari kiamat yang sujud, tinggal orang-orang yang sujud karena apa? Karena takut. Sujudnya takut sama orang, takut sama manusia. Karena riya, ya, ingin dipuji, atau takut dari manusia, atau munafik, pura-pura sujud, pura-pura sholat, supaya dianggap baik, supaya orang percaya, supaya bos sayang, atasan sayang, karena atasannya ahlus sholat, atasannya, manajernya suka ibadah, dianya enggak, anak buahnya nih, dianya enggak demen ibadah, dia sholat hanya pura-pura aja, supaya apa? Caper, supaya disayang sama bos, takut. Dia sebetulnya nggak mau sholat, cuma takut karena bosnya galak. Yang nggak sholat, saya pecat. Siapa? Oh, sholat semua anak buahnya. Yang nggak kelihatan sholat, 5 waktu absen, pecat. Jadi sholatnya karena khauf minan nas, karena takut sama manusia. Ya lillahi ta'ala. Nggak takut sama orang, sama bos, karena riya, pengen dipuji.
Nah yang model begitu ya orang-orang yang munafik juga illa ja'alallahu dhahrahu tabaqan wahidatan. Allah jadikan apa punggungnya apa? Ya jadi satu. Nggak bisa dia sujud. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafah. Manakala dia mau sujud, dia nyungsep. Nyungsep, tersungkur, jatuh, tersungkur. Ya. Di atas tengkuknya. Nggak bisa sujud. Kenapa? Dulunya di dunia sujudnya karena takut sama bos. Karena takut nggak dapat duit. Wal kashfu anis sakil waridi fil ayati wal hadith yufassiruhu ma jaa an Abi Musa wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala yauma yukshafu an sakin qala an nurin azimin wa yakhiruna lahu sujada. Wal kashfu dan penyingkapan dari betis yang telah datang di dalam ayat dan hadis. Ditafsirkannya sebagaimana yang datang hadis dari Abi Musa dari Nabi di dalam firman Allah, yauma yukshafu an sakin. Tatkala di hari disingkapkan dari betis, ya Allah menyingkapkan dari betis. Qala, ya Nabi bersabda, an-nurin azimin, dari cahaya yang agung, fayakhiruna lahu sujada, mereka menyungkurkan baginya wajah, ya wajah mereka dalam sujud, ya. Wajah min tariq Ibrahim an-Nakhai fi qouli ta'ala yauma yukshafu an sakin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay yukshafu an amrin azim. Dan datang dari jalur hadis yang datangnya dari jalur Ibrahim an-Nakhai dalam firman Allah yauma yukshafu an sak. Di hari Allah Ta'ala menyingkapkan betis. Berkata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, maksudnya disingkapkan dari perkara yang dahsyat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan yauma yukshafu an sak, artinya apa? Tatkala itu Allah Ta'ala buka perkara yang sangat luar biasa, dahsyat. Yuqalu, dikatakan qamatil harbu ala sa', yakni idza staddat wa 'azamat. Dikatakan ya telah berdiri al-harb ala sa', telah berdiri perang ya di atas betis. Maksudnya apa? Ya ini maksudnya idza staddat wa 'azamat, apabila apa? Telah gawat ya, wa 'azamat ya, dan betul-betul sangat besar. Wa min fadhalis salat fi akhirah, dan dari keutamaan salat di dalam di akhirat, annalaha baban khasan min abwabi jahannam yadkhulu minul musalli, bahwasannya
bagi keutamaan sholat itu, orang-orang yang sholat itu nanti memiliki pintu yang khusus, pintu khusus dari pintu-pintu surga. Si musolli, orang yang sholat itu masuk dari pintu-pintu khusus tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang datangnya dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zaujaini fi sabilillah." Siapa orang yang memberi nafkah dua istrinya di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil tuh dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hai hamba Allah, hadza khair. Ini merupakan kebaikan. Wa man kana min ahli shalah, du'iya min babis shalah. Maka jika orang-orang wa man kana, maka orang-orang yang ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat, dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Jika hamba tersebut memang suka jihad, dia akan dipanggil dari pintu surga yang namanya babul jihad. Babul jihad. Wa man kana min ahli siyam, du'iya min babir rayyan. Kalau dia suka puasa, ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu surga yang namanya babur rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Jika dia suka sedekah, akan dipanggil juga dari pintu surga yang namanya bab sedekah, pintu sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi nyawa ayahku dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, fa'al yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, na'am wa arju an takuna minhum. Sayyidina Abu Bakar bertanya sampai sumpah, demi nyawa ayah dan ibuku ya Rasulullah, tidakkah satu kesukaran ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, tidaklah satu kesukaran bagi orang-orang yang dipanggil dari pintu itu. Dan apakah setiap orang akan dipanggil dari pintu itu? Nabi menjawab, na'am, ya. Wa arju an takuna minhum, dan aku mengharapkan engkau termasuk yang dipanggil, ya, atau engkau termasuk dari mereka yang dipanggil dari semua pintu. Mudah-mudahan kita begitu juga. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi motivasi buat kita. Ya, jangan tinggalin amal-amal soleh. Jadilah kita buntut dari segala hal-hal yang baik. Katanya Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, jadilah engkau ekor dari hal-hal yang baik. Ekor, kita ngekor aja, buntutin aja. Orang ngajakin kurban, orang ngajakin ziarah, ikut. Orang ngajakin sedekah, ikut.
Orang ngajakin jamaah, ikut. Orang ngajakin nyantunin anak yatim, ikut. Orang ngajakin ya nolongin bakti sosial, kita ngikut. Apa aja yang namanya baik-baik, kita ikut. Ekor aja ngikor. Dan jangan jadi kepala dari perbuatan yang buruk. Apa sponsor. Urusan maksiat, udah gua sponsornya. Karena kalau orang nangkap ular yang paling pertama dipotong, buntut apa kepala? Kepala. Kepala. Ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkorban. Allah luasin rezeki kita, ya berikan kemampuan kepada kita. Tahun ini kita bisa berkorban. Ya, Surah Al-Fatihah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil Habib taqdi hajatina qarib sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيراتي وسمعي ومقلاتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتندرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كرباتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي
إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة